Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية صدق الله العظيم. وقال النبينا محمد صلى الله عليه وسلم Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits atau kama qala ar-rasul. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman Islam, sehat jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, sehingga kita semua dapat melaksanakan puasa di hari kedua pada Ramadan tahun ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian yang kemarin. Setelah kita memenuhi syarat atau kriteria untuk melaksanakan puasa, di antaranya adalah kita beragama Islam, kita sudah memasuki usia baligh, kita berakal, dan kemudian qudrah ala shaum, kita mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, ketika 4 syarat tersebut sudah terpenuhi, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Nah, kemudian ada beberapa kewajiban yang mesti kita penuhi, yang mesti kita laksanakan ketika kita sedang berpuasa atau akan melaksanakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Keparduan atau kewajiban di dalam puasa arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Ya, ada 4 perkara. Ahaduha an-niyatu. Satu dari sekian yang 4 perkara tadi, yang pertama an-niyatu adalah niat. Jadi ketika kita sedang berpuasa atau akan melaksanakan puasa, kita diwajibkan untuk berniat. Ya. Sebagaimana yang kita maklum, hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah, niat ini tempatnya adalah di dalam hati, bil qalbi. Fa in kana shaumu fardhon ka ramadhana au nadzran. Nah, ketika puasanya adalah puasa wajib seperti puasa Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini, atau puasanya puasa nazar, maka fala budda min iqa'in niyyati, maka wajib kita menempatkan niat lailan pada malam hari. Ya. Jadi kalau puasanya puasa wajib seperti bulan Ramadan atau puasanya puasa nazar, maka niatnya harus kita laksanakan pada malam hari. Kapan waktunya malam harinya? Boleh semenjak dari waktu maghrib sampai waktu fajar sebelum subuh, waktu imsak, itu adalah waktu kita diperbolehkan untuk melaksanakan niat. Kemudian wajibut ta'inu fi shaumil fardhi ka ramadhana. Di dalam puasa fardu seperti puasa Ramadan, kita juga wajibu at-ta'inu. Kita wajib menentukan, kita wajib menjelaskan, kita ini mau puasanya puasa apa. Ya. Kalau puasa Ramadan berarti kita niat pada malam hari, kemudian tentukan oleh kita bahwa kita niat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Wa akmalu niyyati shaumihi, dan lebih sempurnanya niat puasanya seseorang, ayyaqula asy-syakhsu nawaitu shauma ghadin
an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat yang sempurna bagi seseorang yang akan melaksanakan puasa adalah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya berpuasa esok hari an ada'i fardhi syahri ramadhani untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan hadhihi sanati pada tahun ini lillahi ta'ala karena Allah ta'ala semata. Nomor 1. Yang nomor 2 wathani al-imsaku anil akli wasyurbi. Kewajiban yang harus kita laksanakan manakala kita sedang berpuasa adalah al-imsaku anil akli wasyurbi. Kita harus menahan diri dari makan dan minum. Wa in qalla al-ma'kul wal masyrub. Walaupun makanannya atau minumannya hanya sedikit. Ya, setetes. Minuman hanya setetes, makanan sesendok misalkan. Itu hukumnya sama saja, membatalkan terhadap puasa. Harus kita tahan manakala kita sedang berpuasa. Ainda ta'ammudi, maka ketika kita tidak bisa menahan lapar kita, tidak bisa menahan dari makan dan minum, ainda ta'ammudi, dengan sengaja kita makan dan minum walaupun sedikit, walaupun setetes, maka membatalkan terhadap puasa. Fa'in akala nasian au jahilan, maka ketika kita makan sedangkan kita dalam keadaan puasa, tapi kita makan atas dasar lupa atau jahil, tidak mengetahui tentang ilmu agama, dalam hal ini adalah ilmu tentang puasa, syarat wajib puasa dan hal lain yang berkaitan dengan puasa, maka lam yuftir, tidak membatalkan terhadap puasa. Ya, kalau lupa, jangankan sedikit, makan sebakul nggak batal puasanya, minum segalon nggak batal puasanya. Tapi kalau sengaja, jangankan banyak, setetes saja itu batal puasanya. Nah, kecuali yang jahil ini, yang tidak mengetahui ilmu agama ini, syaratnya adalah ingkana qoriban ahda bil Islam. Syaratnya adalah tidak mengetahui ilmu agama dan dia baru masuk agama Islam. Ya, ini bagi mu'allaf mungkin belum mengetahui tentang ilmu agama Islam, belum mengetahui tentang puasa, maka ketika dia tidak tahu, dikiranya makan sedikit tidak membatalkan, dikiranya minum setetes tidak membatalkan, maka itu tidak menjadi faktor yang membatalkan terhadap puasa. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia tidak mengetahui ilmu agama tersebut karena hidupnya jauh dari ulama. Ya. Bukan berarti menjauhi ulama, tapi hidupnya jauh dari ulama, jauh dari ustaz, jauh dari kiai, jauh dari orang yang mengerti tentang ilmu agama. Misalkan tinggal di daerah terpencil, di daerah tertentu yang jauh dari ulama atau masih minoritas pemeluk agama Islamnya. Maka ketika tidak tahu tentang aturan puasa dan melanggarnya, itu tidak menjadi pembatal terhadap puasa. Wa illa afqara, maka ketika ketidaktahuannya ini ternyata dia tinggalnya di daerah yang di daerah tersebut sudah banyak ustaz, sudah banyak kiai, sudah banyak ulama. Dia tidak tahu bahwa perkara tersebut membatalkan terhadap puasa, bahwa minum setetes, makan sedikit itu membatalkan terhadap puasa. Meskipun tidak tahu dasarnya, tetapi ketika tinggal di daerah yang di situ terdapat kiai, terdapat orang yang mengerti agama, maka hal tersebut membatalkan terhadap puasa. Wa tsalitsu al-jima'u 'amidan. Yang nomor 3, perkara yang wajib kita laksanakan pada saat melaksanakan puasa adalah menahan diri dari jima. Ya. Ketika jima atau berhubungan badan di siang hari saat bulan Ramadan, maka itu membatalkan terhadap puasa. Wa amal jima'u nasiyan.
Bagaimana ketika jima'nya, hubungan badannya ini atas dasar lupa? Maka fakal akli nasiyan, hukumnya sebagaimana kita makan saat kita lupa. Artinya tidak batal kalau memang keadaannya betul-betul lupa, bukan lupa yang sengaja dilupa-lupain, bukan pura-pura lupa. Warabi'u, yang nomor 4, kewajiban di dalam puasa yang nomor 4 adalah ta'ammudul qai. Ya, kita manakala berpuasa ini bisa batal puasa kita ketika kita sengaja muntah. Ya, kita bersengaja muntah, maka puasa kita batal. Muntahnya atas dasar kesengajaan. Ya, apa saja faktornya, bisa dicolok-colok misalkan tenggorokannya, atau sengaja mencium aroma bau yang tidak kita sukai sampai kita muntah, itu juga sama membatalkan terhadap puasa. Falau ghalabahul qai'u, maka ketika muntah itu tidak didasari sengaja, lam yabtul, maka tidak bisa membatalkan terhadap puasa. Ya, ketika memang tidak sengaja, misalkan kita lewat ke suatu daerah atau sedang jalan, ternyata di jalan tersebut ada bangkai binatang yang menyengat, kemudian kita muntah, itu tidak didasari sengaja, maka tidak membatalkan terhadap puasa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja mungkin pengajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan pada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.